Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan pemirsa, saya Dimas Aldi Pratama, mahasiswa Pasca Sarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dari program studi Pendidikan Agama Islam. Di sini kita akan melakukan bincang santai dengan seorang narasumber yang luar biasa dengan tema berjudul Menghidupkan Sejarah Islam, Strategi Mengajar yang Mendidik Jiwa. Kali ini kita kedatangan seorang narasumber yang sangat luar biasa. Beliau ini seorang guru PAI, yakni guru SKI di salah satu sekolah ternama di kota Jombang, yaitu Madrasah Alia Negeri 3 Jombang atau yang biasa kita kenal dengan MAN Tambak Beras. Dan beliau ini sudah berapa tahun nih Mas ngajar di MAN 3 Jombang ini? Kurang lebih 5 tahun. Oh, kurang lebih 5 tahun. Sebelum mengajar di MAN 3 Jombang ini, apakah pernah mengajar di sekolah yang lain atau baru mengajar ini? Ya, sebelumnya kalau dari riwayat mengajar itu sudah banyak sih. Misalkan dari saya dulu ketika menjadi mahasiswa, mulai pertama kali mengajar itu saya, ya istilahnya itu kayak belajar mengajar dulu di pondok pesantren Sabilur Rasyad. Iya. Tepatnya ketika itu di di madrasah diniyah, Iya. akan tetapi untuk yang tingkatan SMP SMA, nah, jenjang SMP SMA, kebetulan di situ saya diamanahi untuk mengajar disiplin ilmu fikih dengan kitab yang dipakai dalam kurikulum ketika itu adalah kitab Mafatihul Fikih. Nah, terus kemudian juga saya setelah itu pernah mengajar juga di MAN 1 Jombang, itu masih tetangga juga kalau sama Tambak Beras. Iya. Cuman beda. Oh ya, masih satu kecamatan Jombang. Satu kecamatan Jombang, cuman kalau di MAN 1 Jombang ini letaknya di tengah-tengah kota. Nah, di MAN 1 Jombang itu saya juga pernah mengajar mata pelajaran akidah akhlak. Nah, mata pelajaran akidah akhlak, di mana ketika itu saya disuruh juga sama dewan guru yang ada di sana untuk mengajak dan istilahnya itu membantu adik-adik untuk belajar seperti itu. Cuman berikutnya saya juga pernah mengajar di Kota Malang, tempat saya menuntut ilmu ketika menjadi mahasiswa, yaitu tepatnya di Madrasah Sanawiyah Khotijah, tepatnya di Kolajen. Oh, di Kecamatan Klojen. Ya, yang dekatnya alun-alun itu. Alun-alun. Yang mau arah ke alun-alun, cuman ketika itu nggak sampai alun-alun ya, tapi belok kiri ke Jalan Arjuno, di Jalan Arjuno ketika itu. Ya, di MTS Khotijah. Ya. Jadi cukup banyak sekali ya pengalamannya Ustadz dalam mengajar ini. Ya. Oh ya, beliau ini bernama Ustadz Fani Azwar, MPD, Magister Pendidikan. Jadi riwayat pendidikan beliau pernah kuliah S1 di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, jurusan PAI. Jurusan PAI lanjut kemudian S2 di UIN juga, jurusan PAI juga, sampai bisa lulus dengan Kamlut ya Mas? Kumlot. Ustaz, Kamlut, Alhamdulillah Kamlut sampai sekarang, dan akhirnya beliau sekarang punya banyak sekali pengalaman dalam mengajar. Ya, Alhamdulillah. Oke Mas, mengenai bincang-bincang tentang strategi mengajar khususnya di mata pelajaran SKI ini. Pelajaran SKI ya? Ya, pelajaran SKI untuk yang saya ampu saat ini. Saat ini pelajaran SKI yang sedang berjalan ini adalah pelajaran sejarah kebudayaan Islam atau SKI. Ya. Pelajaran SKI di Madrasah Alia Negeri 3 Jombang. Ya. Nah, ketika dalam mengajar itu kan kita pasti menemukan banyak sekali siswa yang memiliki berbagai karakter, sehingga dibutuhkan strategi dan metode khusus dalam menangani siswa-siswa tersebut. Nah, pertanyaan pertama nih Ustaz, bisa diceritakan mungkin strategi atau pendekatan unik yang Ustaz gunakan agar pelajaran SKI itu terasa hidup dan lebih efektif bagi siswa? Ya. Baik, mungkin terkait strategi yang saya gunakan dalam mengajar di kelas itu cenderung berbeda-beda ya. Soalnya di sini saya juga menyesuaikan dengan karakteristik peserta didik ketika itu yang ada di sana. Tentunya ketika saya mengajar di MAN 3 Jombang itu kan saya mengajar nggak hanya satu kelas,
ada ada 10 kelas kalau nggak salah itu 10 kelas dalam seminggu yang totalnya keseluruhan itu 25 JP ya 25 JP 5 jam pelajaran. ya. Dan setiap kelas pasti memiliki karakteristik peserta didik yang berbeda-beda, dan di mana salah satu sikap atau salah satu sifat dari peserta didik itu kan kalau di dalam teori itu kan unik. Nah, Iya. unik ini harus dipahami oleh seorang pendidik khususnya, di mana mengacu pada karakteristik yang mereka miliki, tentunya kita harus menyiapkan strategi apa yang cocok, yang kita terapkan, yang kita implementasikan ketika belajar. Nah, biasanya saya itu menyesuaikan dengan kondisi yang ada ketika itu. Misalkan untuk peserta didik kelas 10 itu untuk membangun mereka, itu biasanya saya itu mencoba untuk memberikan stimulus beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya itu dapat memunculkan jawaban yang unik dari peserta didik, sehingga peserta didik itu dapat membangun sebuah pengetahuan jawaban dari hasil pengalamannya yang kemudian diutarakan dalam berdialog antara saya dengan peserta didik. Nah, jikalau hal itu diterapkan, biasanya itu peserta didik merasa, oh, aku ini loh tadi waktu siang ditanya sama Pak Fani, jadi aku merasa dihargai di sini, aku merasa diistimewakan di sini itu, sehingga nantinya peserta didik itu akan antusias dalam pelajaran SKI ini. Ya memang pelajaran SKI ini tentu terkadang bagi sebagian peserta didik, adik-adik itu merasa bosan karena hanya isinya cerita saja. Iya, Cerita saja. banyak cerita. Ya, dan keluh kesahnya itu peserta didik itu bosan ketika menghafal nama-nama tokoh, terus tahun-tahun yang ada di dalam sejarah. Nah, tentunya dengan problematika yang ada ini membuat saya dan menuntut saya untuk berinovasi secara lebih, bagaimana dengan berangkat dari masalah yang ada, saya bisa menciptakan sebuah strategi yang sekiranya peserta didik itu bisa enjoy dalam kegiatan pembelajaran. Salah satunya tadi itu, saya mencoba sebelum melakukan pembelajaran itu memancing mereka, memberikan stimulus mereka, supaya mereka itu merasa dihargai di awal. Baik, pertanyaan berikutnya nih Ustadz. Kira-kira bagaimana strategi dan juga metode dan media yang Ustadz gunakan ini agar bisa membuat siswa lebih tertarik mengikuti pembelajaran, Ustadz? Ya, tentunya media yang saya gunakan itu adalah media dengan memanfaatkan fasilitas yang ada di kelas. Kebetulan kan di Mandika Jombang itu setiap kelas difasilitasi kayak TV LCD yang agak lebar, Iya. Sehingga di sini dapat dimaksimalkan dengan pemanfaatan media tersebut. Misalkan dalam men-screen sebuah PPT, terus men-screen sebuah game lewat quizzes yang ada, ataupun menggunakan media ID board. Nah, ID board itu ya meskipun hanya beberapa kelas aja yang punya, soalnya kan yang punya di kelas unggulan itu biasanya anak-anak suka. Nah, ID board itu yang biasanya jadi kayak layar besar, itu bisa disentuh, digeser-geser. Oh, Nah, bisa layar sentuh interaktif gitu ya? Itu anak-anak suka. Jangan kayak menggunakan game dari layar ID board itu banyak sekali yang pengen mencoba, khususnya dalam pelajaran SKI, sehingga dalam ini dengan anak-anak suka, nantinya akan dapat memberikan makna yang lebih signifikan dan tentunya juga tertanam nilai-nilai yang saya ajarkan dalam pelajaran SKI di kelas bagi anak-anak, sehingga anak-anak bisa mengingatnya gitu. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya nih Ustadz, adakah momen ketika Ustadz merasa sedih terhadap sikap siswa yang ketika pembelajaran itu dia kok malah tidak memperhatikan dan bahkan itu tidur ketika pelajaran? Nah, itu gimana Ustadz cara penanggulangannya? Ya, tentu dalam hal ini biasanya itu saya sedih. Ya memang sebagaimana yang disampaikan. Iya. Kalau kita kayak ngobrol gini tapi nggak ada yang mendengarkan, nggak ada yang lawan bicaranya kan juga kayak aneh. Iya, ngomong sendiri. Nah, tentu biasanya ini saya mencoba untuk menjelaskan peserta didik
apa yang saya lakukan, apa yang saya alami ketika itu. Misalkan saya itu mencoba memposisikan peserta didik kalau berada di posisi saya. Misalkan saya menegurnya dengan halus begini, coba sama perhatikan saya, seperti itu, dengan tatapan kosong misalkan. Nah, tatapan kosong. Nah, biasanya itu akan membuat kayak peserta didik itu terhipnotis, sehingga kayak apa ya, dingin gitu kesan yang ditimbulkan. Ya padahal itu kan sebuah salah satu ilmu dalam pendidikan, bagaimana membuat peserta didik itu bisa nurut kepada kita, dalam artian nurut dalam hal positif ya. Nah, caranya seperti itu. Sampai itu juga menjelaskan kepada siswa, jikalau misalkan nanti kalau sama menjadi guru terus sampean mengajar kepada muridnya dengan kondisi seperti ini, kira-kira sampean sedih nggak seperti itu? Kira-kira sampean kalau di rumah ngomong terus gak ada yang memperhatikan, ngomong sendiri, itu gimana perasaannya? Nah, tentu peserta di sini itu akan tertegun dan sadar bahwa apa yang dilakukannya ini salah. Dan akhirnya akan kembali ke pelajaran sebagaimana umumnya. Jadi ada strategi itu tadi ya, berupa berbicara dengan dingin, ekspresi dingin agar siswa itu bisa kembali fokus lagi ke pelajaran. Oke, pertanyaan selanjutnya Ustaz, sejauh mana sih kisah-kisah sejarah Islam itu, khususnya para tokoh-tokoh Islam, entah itu Rasulullah, para sahabat ataupun para khalifah baik dinasti Umayyah ataupun Abbasiyah, ini mampu membentuk moral dan karakteristik spiritualis siswa? Ya, itu sebenarnya sangat mudah sekali peserta didik dalam mengambil value, nilai maupun karakteristik dari pelajaran yang ada di dalam sejarah kebudayaan Islam. Ya misalkan kayak contohnya itu Sayyidina Umar yang terkenal dengan ketegasannya ketika beliau membukukan Al-Quran, menjadikan Al-Quran yang awalnya ada di pelepah kurma, terus daun-daun kurma itu kan terpisah-pisah, terus beliau itu berinisiatif untuk menyatukan beberapa ayat-ayat Al-Quran tersebut menjadi sebuah mushaf. Nah ketika itu kan ceritanya Sayyidina Umar itu kan banyak sekali pertentangan, tidak boleh membuat mushaf karena nggak dicocokkan sama Rasulullah. Nggak ada contohnya. Nah cuman kan ketika itu Sayyidina Umar punya pikiran maju ke depan daripada beberapa sahabat yang lain, pikiran yang dimana keputusan yang dia buat tersebut itu berdampak positif ke depannya dan bisa kita rasakan sampai saat ini dan akhirnya terbukti. Nah tentu dari peristiwa-peristiwa tersebut kan peserta didik dapat mengambil sebuah hikmah. Misalkan kita ini dituntut untuk berinovasi sebaik mungkin dari kemampuan-kemampuan yang kita miliki terhadap sesuatu yang kita kerjakan, khususnya nantinya jikalau kemampuan tersebut itu nantinya juga akan bermanfaat bagi kehidupan kita maupun orang-orang yang ada di sekeliling kita. Jadi kita bisa menggali makna, menggali manfaat, menggali nilai-nilai pada sisi tersebut. Jadi memang sangat berpengaruh ya bagi pembentukan karakteristik dan spiritualitas siswa. Oke, pertanyaan selanjutnya Ustaz, seberapa penting sih peran refleksi atau diskusi dalam pembelajaran SKI ini agar siswa itu tidak hanya belajar apa yang terjadi, contohnya kayak materi hijrah, Nabi Muhammad itu kapan sih hijrahnya tanggal segini, bulan ini, tahun ini. Nah, tanpa mengerti inti dari hijrah itu apa, hikmahnya hijrah itu apa, bagaimana Ustaz? Tentu dalam hal refleksi maupun diskusi ini kan juga sangat penting bagi sebuah sistem pembelajaran, karena dengan diskusi ini kan dapat membuka cakrawala peserta didik, dan membangun sebuah pengetahuan baru berdasarkan hasil pengalaman peserta didik dalam kelas. Nah, pada tahap ini peserta didik itu dituntut untuk membangun sebuah pengetahuan dari hasil pengalamannya, kemudian disampaikan dalam diskusi tersebut. Nah, ini membuat dia itu berlatih untuk PD terutama. Terus critical thinkingnya terhadap sebuah kasus dalam sejarah kebudayaan Islam itu juga terlatih. Nah, memang dengan cara atau upaya-upaya di sini inilah bagaimana kita membangun
kemampuan kognitif dari peserta didik itu. Nah, tentunya di sini juga diimbangi peserta didik sendiri itu juga harus bersifat terbuka atau open mind. Supaya apa? Supaya pikirannya tadi itu tidak hanya dibentuk dari pengalaman dirinya, akan tetapi juga berdasarkan pengalaman dari teman-temannya. Sehingga dengan peserta didik itu mengetahui pengalaman-pengalaman yang dihasilkan oleh teman-temannya dalam diskusi tersebut, nantinya akan membuat sebuah informasi baru bagi peserta didik terkait upaya dalam mengontekstualisasikan materi SKI, khususnya dalam kehidupan sehari-harinya. Tentu di sini kan pengalaman siswa itu berbeda-beda sesuai dengan dialektikanya masing-masing. Nah, dalam hal ini peserta didik akan mendapatkan pelajaran banyak dari upaya diskusi tersebut itu. Oh, jadi memang refleksi atau diskusi itu merupakan hal yang sangat penting, karena dengan adanya diskusi siswa akan membuka pikirannya, open mind terhadap pendapat-pendapat dan juga argumen dari teman-temannya, sehingga siswa tidak hanya tahu materi itu dari segi pandangannya saja, tetapi bisa tahu materi tersebut dari segi pandangan teman-temannya saja. Ya. Oke, kemudian soal berikutnya nih Ustadz, pertanyaan berikutnya. Menurut Ustadz itu apa yang membedakan antara guru SKI yang favorit dengan guru SKI yang biasa-biasa saja? Apakah karena metode cara ngajarnya yang interaktif, atau karena lucu, atau karena bagaimana Ustadz? Ya, tentunya di sini peserta didik itu suka pada hal-hal yang sifatnya unik ya. Jadi ketika mengajar itu kita tidak hanya menjelaskan materi-materi pokok sesuai dengan KIKD yang ada di dalam materi SKI itu, tapi juga kita perlu untuk memberikan sebuah sisipan-sisipan cerita-cerita maupun pola-pola unik dalam kegiatan pembelajaran. Contohnya kayak penyegaran bermain game kepada peserta didik. Terus kita juga perlu untuk menyisipkan cerita-cerita unik di luar materi SKI, tapi ada hubungannya dengan nilai-nilai yang ada di dalam SKI, seperti itu. Misalkan kayak kita mengambil cerita lain, misalkan kayak kemarin itu anak-anak saya sajikan ceritanya Abu Nawas. Nah, Abu Nawas ini kan salah satu penyair yang ada di dalam materi Dinasti Abbasiyah, cuman bukan sebagai tokoh sentral dalam materi tersebut. Nah, ini biasanya itu anak-anak malah tertarik pada materi-materi yang sifatnya hidden ini, bukan materi pokok. Nah, sebenarnya itu kan hanya untuk menyegarkan suasana, menormalisasi motivasi anak-anak. Tentu biasanya kan anak-anak itu lagi down, semangatnya. Nah, untuk meningkatkan semangatnya anak-anak itu juga perlu untuk menstabilkan motivasi mereka dengan cerita-cerita yang unik seperti ini, sehingga nantinya anak-anak itu akan takjub. Terus kemudian kalau takjub, dia itu akan penasaran, kira-kira itu apa sih cerita selanjutnya. Nah, tentu dengan anak-anak antusias tersebut, nantinya di sini saya itu akan mengambil kesempatan untuk menjelaskan materi SKI secara efektif, sehingga anak-anak itu bisa paham ketika itu. Jadi kita juga harus menyiapkan hal-hal yang bersifat unik atau hidden di dalam menyisipkan materi pembelajaran utama kita untuk sebagai refleksi atau penyegaran ya, agar anak-anak tidak bosan dan lebih bisa fokus lagi dalam memahami pembelajaran. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Ustadz, pernahkah ada momen ketika Ustadz mengajar itu di mana siswa itu benar-benar kemudian terinspirasi dari cerita sebuah tokoh ketika pembelajaran Ustaz? Ya, tentu dalam hal ini upaya peserta didik dalam terinspirasi terhadap tokoh-tokoh SKI itu sejauh ini memang terinspirasi. Cuman dalam memberikan signifikasinya itu saya lihat itu masih kurang. Karena apa? Ya kita tahu peserta didik sekarang itu kan sudah masuk eranya digital semua, dan tergolong era Gen Z ya sekarang. Mereka generasi Z. Ya, mereka itu di luar pembelajaran, di luar aktivitas pembelajaran itu mereka punya idola tersendiri. Nah, seperti kayak K-pop, terus pemain-pemain bola dan lain sebagainya, itu menjadi idola mereka yang nomor satu. Sedangkan SKI ini kan kalau dilihat kan ya
sebuah materi pelajaran yang disajikan dalam sistem pembelajaran formal. Nah, itu biasanya kurang signifikan dalam memberikan interaksi kepada peserta didik. Beda dengan idola-idola mereka sekarang yang berkembang dan masih hidup ya. Itu kan biasanya peserta didik itu lebih terkena kayak tren, FOMO dan sebagainya. Kalau SKI ini kan ya memang itu adalah PR bagi peserta didik seperti saya dan semuanya, bagaimana dapat menomorsatukan SKI bagi dia dalam hati peserta didik seperti itu. Jadi selama ini kurang begitu signifikan tokoh-tokoh SKI, pelajaran SKI dalam membangun ataupun apalagi mengubah secara terstruktur terkait karakteristik peserta didik itu sendiri. Dikarenakan mereka peserta didik itu sekarang karena generasi Z itu lebih mengidolakan seperti tokoh-tokoh K-pop tadi ya. Terus juga kayak pemain bola, Ronaldo dan Messi, sehingga zaman sekarang agak susah untuk bisa membuat peserta didik terinspirasi dari para tokoh terdahulu seperti Rasulullah, para sahabat dan para khalifah sebelumnya. Dan itu termasuk menjadi sebuah tantangan bagi guru PAI, khususnya guru SKI zaman sekarang ya Ustaz, bisa menanamkan nilai-nilai inspirasi kepada para peserta didik. Oke, pertanyaan selanjutnya Ustaz, apa tantangan terbesar yang Ustaz rasakan ini selama mengajar mata pelajaran SKI kepada generasi sekarang itu yang lebih cenderung digital dan lebih visual nih, Ustaz? Gimana Ustaz? Ya. Tentu yang pertama adalah kita harus mengikuti tantangan-tantangan tersebut, karena pada dasarnya tantangan itu kan sesuatu hal yang harus kita lewati, bukan sesuatu hal yang kita harus hindari. Jadi kalau kita melewati tantangan tersebut terus kita berhasil, maka kita akan berkembang. Nah, salah satu tantangan yang kita rasakan di sini adalah bagaimana dapat menyuguhkan materi pembelajaran yang dapat terintegrasi dengan fasilitas-fasilitas kayak digital di dalam kelas. Nah, tentu dalam membuat sebuah fasilitas pembelajaran yang berbasis digital tersebut itu kan nggak hanya membutuhkan waktu yang singkat, tapi butuh waktu lama. Apalagi pemakaiannya itu hanya sebentar. Nah, kalau dipakai lagi pun nantinya peserta didik juga akan bosan akan hal itu. Nah, sehingga dalam hal ini peserta didik termasuk kita di sini peserta didik, tantangannya ya di bagian itu, bagaimana kita membuat sebuah pembelajaran yang berintegrasi dengan AI terutama, itu dapat membangkitkan semangat peserta didik, dan itu harus bervariasi metodenya. Kalau tetap ya meskipun pembelajaran itu berbasis teknologi, tapi tetap itu aja, artinya peserta didik juga akan bosan. Jadi tuntutannya itu kita harus kreatif dalam menyuguhkan pembelajaran yang unik dalam kelas gitu. Jadi itu memang jadi sebagai salah satu tantangan guru SKI zaman sekarang. Bagaimana cara menyuguhkan materi dan metode pembelajaran, media belajar yang benar-benar bisa menarik perhatian siswa, agar siswa itu tidak bosan kalau pembelajarannya kita terus. Karena kayak pengalaman saya dulu di zaman sekolah saya dulu ya, ceramah terus habis itu ngerjain LKS, ngerjain pertanyaan gitu aja. Akhirnya ya bosan ketika guru menceritakan sejarahnya Rasulullah hijrah, akhirnya banyak yang tidur gitu. Kalau zaman dulu, kalau sekarang karena sudah teknologi sudah sangat signifikan, sehingga kita bisa lebih mudah untuk membuat berbagai beragam materi pembelajaran yang unik dan juga relevan dengan keadaan generasi Z sekarang ya. Nah, kemudian nih Ustadz, apakah ada pengalaman ketika Ustadz mengajar itu, ketika itu Ustadz menemukan siswa yang benar-benar sangat memperhatikan Ustadz, sehingga Ustadz menjadi, oh anak ini ternyata benar-benar memperhatikan pembelajaran, sehingga dia itu benar-benar menjadi, bisa dikatakan sukses Ustadz? Gimana? Mungkin bisa disimpulkan pertanyaan. Nah, mungkin ketika pertanyaan berikutnya Ustadz, bagaimana mungkin ketika Ustadz mengajar, pengalaman Ustadz mengajar, itu Ustadz menemukan seorang siswa yang
benar-benar mengikuti pembelajaran dari awal dan juga memperhatikan pembelajaran dari awal, sehingga ketika dia lulus itu dia benar-benar lulus dengan nilai sempurna, atau bisa dikatakan sukses dalam melampaui kegiatan pembelajarannya. Itu biasanya itu terimplementasi ketika peserta didik itu biasanya ya, itu dia itu duduknya di depan, paling depan. Oh, duduknya di depan ya? Ya, biasanya ya. Terus kemudian kalau dari segi interaktifnya juga dijalin antara pendidik dan peserta didik, dia itu lebih bagus interaktifnya. Dalam artian interaktif dari materi pembelajaran ya. Contohnya kayak dia itu seringkali menanyakan sesuatu hal-hal yang sifatnya urgen dari materi pelajaran. Sehingga dalam hal ini dia itu merasa kurang dalam artian dia itu pengen tahu apa rahasia-rahasia yang ada di dalam materi SKI itu, pengen dia tahu semuanya. Nah, tentu di sini itu saya berupaya untuk menggali lagi dan meningkatkan dan melatih kemampuannya lewat upaya-upaya pertanyaan maupun membuka keran-keran berpikirnya lewat pertanyaan yang sifatnya itu dapat menjangkau sisi kognitif dari pikirannya, sehingga dia itu akan balik memberikan feedback dari penjelasan mengenai SKI yang saya utarakan tersebut, sehingga dalam ini dapat membantu upaya siswa untuk berkembang, yang nantinya dalam perkembangannya tersebut peserta didik dapat menyelami lebih dalam, menggali pengetahuannya sendiri mengenai pelajaran SKI yang didapatkan dari hasil belajarnya. Jadi bisa kita simpulkan ya, ciri-ciri peserta didik yang memang benar-benar semangat dan antusias dalam mengikuti pembelajaran. Yang pertama, duduknya di depan ya. Terus yang kedua, sering bertanya hal-hal yang urgent sekali ya, dan rasa ingin tahunya itu lebih dari teman-teman yang lain, sehingga dia akan terus menggali materi dan informasi pembelajaran yang sedang dilakukan. Oke, terakhir nih Ustadz, apa pesan Ustadz untuk guru-guru PAI, khususnya guru-guru SKI zaman sekarang, agar bisa menjadi guru yang tidak hanya informatif tetapi juga menginspirasi dan menjadi favorit generasi Z sekarang ini? Ya. Tentunya kalau ingin menjadi inspirasi dari kita itu tentu harus memberikan contoh-contoh yang baik yang juga harus kita laksanakan. Terkadang itu kita tidak sengaja menampilkan sebuah tindakan maupun perilaku yang kurang berkenan dan kurang pantas untuk dicontoh peserta didik. Misalkan kayak kita ketahuan peserta didik jalan sambil makan, itu kan sebenarnya kurang etis, dan nantinya takutnya itu nanti peserta didik menormalisasi hal tersebut. Terus kemudian itu kalau menjadi guru khususnya SKI itu dalam menyiapkan sebuah materi pembelajaran, kalau bisa itu kita jangan sampai menuruti ke semua keinginan peserta didik. Karena apa? Tidak semua keinginan peserta didik itu relevan dengan kebutuhan mereka saat itu. Kita juga harus memilah kira-kira kebutuhan apa yang sekiranya perlu untuk dipenuhi, ataupun kebutuhan apa yang sekiranya ditunda demi kemaslahatan peserta didik untuk kedepannya. Jadi jangan sampai seolah-olah itu kayak peserta didik disetir kayak murid ya. Nah, itu yang bahaya. Nah, yang dapat menyebabkan sistem pembelajaran itu kurang berkesan. Karena apa? Karena mau tidak mau harus diakui bahwa pendidik di sini adalah komando dalam kegiatan pembelajaran di dalam kelas, yang bertugas dan bertanggung jawab untuk membawa peserta didik ke jalan kesuksesan. Jadi itu ya, kita sebagai seorang guru generasi milenial sekarang harus bisa menyajikan berbagai strategi, metode dan media pembelajaran yang unik dan menyukupi kebutuhan dari siswa. Selain itu juga kita harus tidak boleh disetir siswa, artinya kita nggak harus menuruti semua keinginan siswa yang mau ini, apalagi kalau siswanya minta jam kosong misalnya, jangan sampai dituruti. Meskipun nanti disenangi siswa, tapi efeknya ada efek negatif ke depannya. Oke. Baik, terima kasih banyak atas kehadirannya Ustaz. Terima kasih sudah meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukan beliau mengajar ya. Masya Allah.
sekali. Dari sini kita bisa mendapatkan pengalaman yang luar biasa, cerita-cerita pengalaman dari beliau sejak beliau mengajar di MAN 1 Jombang, MTS Khotijah Malang, hingga sekarang di MAN 3 Jombang yang mengampu pembelajaran SKI, mapal SKI. Dan beliau ini adalah orang yang sangat luar biasa. Selain menjadi guru SKI, beliau juga menjadi seorang mu'alim di Pondok Pesantren Sabilur Rasyad, yakni di mata pelajaran fikih. Kitabnya apa Ustaz? Mabadik fikih. Di pelajaran fikih menggunakan kitab Mabadik fikih di Pondok Pesantren Sabilur Rasyad SMP SMA. Baik, terima kasih banyak Ustaz atas waktunya. Dan teman-teman semuanya, ketika kita menjadi ikhlas, kita bisa ikhlas dalam mengajar, insya Allah akan banyak berkah yang akan muncul dalam kehidupan kita. Sekian bincang santai pada kali hari ini, pada pagi hari ini. Saya Dimas Aldi Pratama pamit undur diri. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.